Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ketemu lagi nih sama Kapten Kiki. Di minggu ini kita masih mau berkenalan loh sama murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik penasaran gak? Kira-kira siapa aja sih murid Tuhan Yesus yang akan kita kenalan di ibadah kali ini? Oleh karena itu, yuk sama-sama kita ikutin ibadah ini sampai selesai. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Simon Petrus. Kakak adalah seorang penjala ikan di Kapernaum. Kakak adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Marta. Aku adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik bagiku dan saudara-saudaraku. Tuhan telah membangkitkan saudaraku yang bernama Lazarus dari kematian. Sekarang aku mau ajak teman-teman semua buat memuji nama Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita banyak mukjizat. Nah, yuk adik-adik semua kita siapkan hati kita puji Tuhan sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Salam semuanya adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Ayo kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih dari pemenang adik-adik. Amin. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik kita lompat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Ayo adik-adik goyang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak Tuhan Yesus yang lebih dari pemenang. Ayo adik-adik kita bertepuk tangan. Kita bersorak haleluya, haleluya. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita telah menang adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo adik-adik kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, wah
ada teman kita nih yang mengirimkan video persembahan untuk Tuhan Yesus. Bagus ya adik-adik. Bagi adik-adik yang mau mengirimkan video persembahan, bisa dikirimkan langsung ke nomor Kak Lucy ya. Yuk adik-adik, semua kita dengerin dan kita ikutin bareng-bareng ya. Adik-adik, aku pernah berjalan loh di atas air. Itu semua karena kuasa dari Tuhan yang memampukan aku untuk berjalan di atas air. Namun, aku takut sehingga aku terjatuh di dalam air. Sebagai murid Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu sempurna loh adik-adik. Yuk adik-adik semua kita baca Mazmur 91 ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan bulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, mari kita menaikkan doa untuk negeri kita Indonesia agar bisa menjadi negara yang maju dan kuat. Juga agar jiwa-jiwa banyak yang terselamatkan. Mari berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini Bapa. Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia kami. Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan COVID semakin hari semakin berkurang di negara kami Bapa. Bapa kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kesehatan Tuhan Yesus dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Bapa.
Bapa, kami berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka Tuhan dalam kerjaannya mereka Bapa, dan Engkau memberkati buat kesehatan mereka Bapa. Bapa, kami berdoa buat para pasien yang sedang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan Yesus setiap penyakit mereka Bapa, mereka Tuhan semakin sembuh Bapa. Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati buat perekonomian bangsa kami Tuhan, biar perekonomian kami Tuhan semakin membaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia kami di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, aku dan saudaraku Maria sangat senang mendengarkan Injil Tuhan. Kita sangat suka duduk di dekat dengan kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Yuk adik-adik, simak firman Tuhan Yesus pada hari ini agar kita bisa lebih lagi belajar menjadi murid Yesus yang sejati. Mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, apa kabar semuanya? Nah, ketemu lagi kan sama Kak Antoni hari ini yang bawa firman Tuhan. Kak Antoni minggu lalu kasih kamu PR, ya? Pernah kasih kamu PR? Ayo, siapa masih ingat? Nah, kakak mau nanya nih, ada 2 pertanyaan. Setidaknya ada 2 pertanyaan hari ini yang kakak mau tanya. Siap-siap ya. Yang minggu lalu nonton dan mendengarkan dan menaati firman Tuhan juga mengerti, pasti tahu jawabannya. Nah, pertanyaan pertama. Siapa yang diutus Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga menjadi penolong kita? Ayo. Minggu lalu kakak udah sebut berulang. Siapa ayo? Namanya adalah Roh Kudus ya. Yang jawab benar, mantap. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bilang sama-sama. Roh Kudus. Nah, ada lagi yang kedua pertanyaannya. Kemarin Kanton itu ada sebut setidaknya ada 2 contoh, 2 hal yang Roh Kudus lakukan ketika dia bersama-sama dengan kita. Apa itu? Yang pertama apa? Sebagai apa? Ayo, ingat gak? Penolong. Ya, yang pertama sebagai penolong. Yang kedua sebagai penghibur jikalau waktu kita sedang sedih. Ya. Jadi ada dua nih. Yang pertama sebagai penolong kita, yang kedua sebagai penghibur kita di waktu kita yang sedih. Ya. Nah, hari ini Kak Antoni mau cerita lagi. Kita lanjutin ceritanya, yaitu kita mau belajar tentang Pentakosta. Waduh, Kak Antoni, apa itu Pentakosta? Itu sejenis makanan ya? Bukan makanan. Pentakosta bukan makanan. Pentakosta adalah sebuah event atau acara, ya, yang dimana saat itu terjadi apa ya kira-kira? Nah, penasaran nggak? Jangan disebut dulu kalau sekarang, nanti baru Kak Antoni ceritain ya. Yuk, sebelum kita mulai firman hari ini, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Engkau yang beri roh dengar-dengaran, roh ketaatan, dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi siapa masih ingat nih? Waktu itu, ya kayaknya kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah 2-3 minggu lalu nih, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu masih ingat nggak? Tuhan Yesus ngapain? Apa yuk? Bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan tidak dibelenggu lagi oleh kematian. Tuhan bangkit. Waduh, itu yang membuat orang Kristen banyak pengharapan. Kenapa? Karena Tuhannya sendiri bangkit. Mantap nggak Tuhan Yesus? Mantap ya. Nah, setelah beberapa hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga.
Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan waktu itu bahwa akan ada Roh Kudus yang datang ke setiap manusia untuk menolong sekaligus menjadi penghibur. Nah, kamu tahu nggak kata Pentakosta itu apa artinya? Penta itu sebenarnya 50 sebenarnya. Pentakosta itu ada 50. Ada 50 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus itu turun. Nah, kamu tahu ceritanya nggak? Jadi suatu hari orang-orang yang percaya mereka berkumpul di satu ruangan. Nah, mereka berkumpul di satu tempat. Ketika mereka berkumpul, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka terus berdoa dengan khusyuk, terus berdoa. Tiba-tiba, coba. Siapa yang di sini bisa niup? Coba tangannya gini. Dikipas-kipas coba gini. Nah, coba. Yuk, ikutin kakak tangannya yuk. Yuk, tangannya gini yuk. Makin kencang tuh. Nah, berasa apa? Berasa apa nih? Angin. Ada berasa angin. Coba tangannya lagi yuk, kipas-kipas yuk. Nah, berasa angin. Wah, tiba-tiba ternyata pada saat itu ketika mereka berdoa ada angin besar datang. Orang-orang lagi berdoa. Tiba-tiba kamu tahu nggak, setelah angin besar itu datang, dari atas turun lidah api yang berada di atas kepala orang percaya. Mantap nggak? Wah, dahsyat sekali loh karunianya. Dia hinggap di atas kepala orang percaya. Dan seketika itu juga apa yang terjadi? Orang-orang tiba-tiba bisa ngomong bahasa lain. Siapa yang di sini bisa bahasa Indonesia? Kantoni bisa. Siapa yang di sini bisa bahasa Inggris? Kantoni juga bisa. Siapa yang di sini bisa bahasa Mandarin? Coba, Kantoni juga bisa. Nah, tapi waktu itu di sana orang-orang tiba-tiba berbicara bahasa-bahasa yang aneh. Bukan cuma bahasa-bahasa seperti itu. Mereka tiba-tiba mungkin bisa bahasa-bahasa yang kamu belum pernah dengar. Coba kamu mau tanya, siapa di sini pernah dengar bahasa Swahili? Nah, bingung nggak tuh? Siapa yang di sini pernah dengar bahasa Perancis? Oh, kakak pernah dengar bahasa Perancis? Mereka mungkin bisa bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa ya? Karena ada apa? Karunia Roh Kudus. Mereka yang dihinggapi oleh lidah api itu menyebabkan kepenuhan Roh Kudus. Widih, dahsyat nggak? Dahsyat ya. Nah, itu dia. Terjadilah hari yang disebut dengan hari Pentakosta ya. Jadi ingat, Pentakosta bukan makanan, oke? Pentakosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus turun menghinggapi orang-orang percaya. Wah, mantap ya. Ini pertanyaannya, Kak, dampaknya apa sih? Nah, jadi kakak bikin 2 lagi dampaknya. Yang paling gampang aja deh. Yang pertama, ketika mereka dihinggapi oleh lidah api, mereka bisa bahasa-bahasa lain. Sehingga apa? Mereka mungkin nggak paham yang mereka omongin. Tapi ketika mereka berdoa, orang-orang mungkin yang tidak mengerti bahasanya itu, mereka tiba-tiba jadi ngerti. Nah, kayak misalnya nih, ada orang India datang ke Indonesia. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tiba-tiba Roh Kudus datang, hinggap di hati mereka. Mereka tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia. Wah, kaget nggak? Kaget ya? Kaget pasti. Kamu pasti bingung. Wah, ini kok bisa bicara bahasa Indonesia? Loh, saya kok seperti dikhotbahin sama si bapak dari India ini. Nah, itu yang pertama. Dampaknya adalah mereka bisa berbahasa yang lain. Mereka bisa berbahasa lidah yang lain. Hebat nggak? Hebat ya. Yang kedua apa? Yang kedua, mereka menjadi semakin berani memberitakan Injil. Wah, kenapa? Karena ada Roh Kudus di hati mereka. Mereka keluar, mereka pergi mengabarkan Injil. Banyak orang diselamatkan Tuhan. Roh Kudus pada saat itu bekerja luar biasa. Waduh, Pentakosta itu dahsyat.
Dia menginsafkan. Apa tuh Kak menginsafkan tuh? Dia membuat orang-orang jadi bertobat. Nah, keren gak? Roh Kudus mah mantap. Nah, jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, mereka jadi bisa berbahasa lain. Yang kedua, mereka jadi berani memberitakan Injil. Oh, mantap. Mantap ya. Puji Tuhan. Nah, jadi sekarang ini Roh Kudus juga ada di hati kita. Setiap orang ada Roh Kudusnya. Ya, mereka berada di hati kita. Coba pegang dadanya. Roh Kudus di hati kita. Kamu harus selalu mengucap syukur. Karena Roh Kudus selalu menuntun kamu. Roh Kudus selalu melindungi kamu. Roh Kudus juga selalu membimbing kamu di jalan kebenaran. Ya, jadi ingat itu. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ingatkan kami selalu Tuhan, untuk selalu taat kepada Roh Kudus, dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan Engkau masih melindungi kami, Engkau masih mengerti kami hingga saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih atas segala yang diberikan pada hari ini. Dan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan Engkau yang berkati kami dari saat ini hingga nanti Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik loh sama kita semua. Buktinya, Dia telah mengaruniakan kita Roh Kudus, agar kita semua bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua pada penasaran gak? Gimana sih agar kita bisa menerima Roh Kudus? Oleh karena itu, adik-adik semua jangan sampai kelewatan ya di ibadah online selanjutnya, karena akan diceritakan nih bagaimana caranya. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya dengan engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.